Bagaimana? Sunan Kalijogo, Raden Syahid. Iya. Pernah mencuri, katanya. Dan terus hasil curiannya itu dibagikan ke fakir-fakir miskin. Apakah itu Satu. tetap? Yang kedua, memang pencuri atau perampok, tapi yang dibagi-bagikan itu bukan hasil rampokannya, tapi orang curiga. Itu gimana kecurigaannya itu? Apa pembawa dosa pada yang curiga atau gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Bapak Bagong, apakah orang tuanya itu anaknya bisa menuntut pada waktu dinar? anaknya kafir ya? Iya, karena orang tuanya juga kafir. Kalau tuntutan seperti itu tidak ada. Kalau sama-sama kafir ya. Ada masuk neraka itu dah. Tidak ada tuntutan. Yang menjadi tuntutan, yang menjadi permasalahan itu adalah orang Islam, agamanya Islam, bapaknya Islam, anaknya kok bisa masuk neraka, itu bagaimana kok bisa? Nah, itu yang akan menjadi tuntutan. Itu ada tanggung jawabnya orang tua kepada anak. Jadi itu yang menjadi tuntutan. Ada tuntutannya. Kalau orang tuanya Islam, kemudian anaknya kok bisa masuk neraka, itu ada tuntutan nanti di neraka itu. Di akhirat nanti ada tuntutan. Yang kedua pertanyaannya, Rasulullah kenapa kok wajahnya berubah menjadi merah seperti dikasih kesumbang mendengar berita itu? Itu namanya adalah mendengar ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah harta rampasan kepada kepala suku ini, karena dia baru masuk Islam, diberi 100 onta. Kepala suku ini diberi 100 onta. Kemudian kepada pemimpin-pemimpin orang Arab yang lain juga diberi ghanimah yang banyak. Akhirnya melihat kejadian itu, orang sahabat ini tidak menerima. Kalau begitu Rasulullah tidak adil. Kalau begitu Rasulullah tidak mengharap ridha Allah dalam pembagian ghanimah ini, harta rampasan ini. Mendengar pengaduan seperti itu, maka Rasulullah wajahnya langsung berubah. Lalu Nabi menjawab, siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa berbuat adil? Kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Nah, sifat wajah merah yang ada pada Nabi Muhammad SAW itu adalah sifat basyariah, sifat kemanusiaan yang wajar dimiliki oleh semua manusia kalau menerima berita yang tidak enak. Jadi sifat basyariahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan Nabi itu mengatakan begitu, kalau Allah dan Rasulnya lagi sudah ada bisa berbuat adil, siapa lagi? Jadi langsung marah. Artinya dari jawabannya Rasulullah yang sangat singkat itu bisa membuat pelajaran kepada yang mengadukan dan kepada orang yang komen tentang pembagian dari Nabi Muhammad SAW. Jadi wajah merah yang seakan-akan Nabi sangat marah itu adalah sifat basyariah, sifat kemanusiaannya Nabi Muhammad SAW. Wajar manusia, Nabi Muhammad juga manusia seperti kita. Jadi kalau kita mendengar kabar bahwa anak kita dipukuli oleh orang, kan wajah kita kan langsung merah. Atau harta kita diambil orang, harta kesayangan kita, kan kita langsung merengut atau mencoreng atau marah sekali gitu. Jadi wajar manusia. Nabi itu manusia juga, Rasul juga manusia. Mereka makan seperti kita. Mereka juga berjalan di pasar, mereka juga tidur. Jadi sifat basariahnya yang seperti itu. Tapi bisa diambil pelajaran seperti itu oleh semua orang yang di zamannya Nabi dan sampai ke kita, sifat basariahnya. Terus pertanyaannya Haji Imam, Sunan Kalijogo yang dikatakan dalam film-film itu mencuri, itu dari tidak tego. Ayahnya sangat kaya raya sekali, ayahnya miskin
sehingga kelaparan dan banyak yang mati. Melihat seperti itu, akhirnya Sunan Kalijogo mengambil di gudang dan diberikan kepada fakir miskin itu. Rampok lagi tak? Ya itu termasuk rampok itu. Rampok lagi. Begini tak, itu kan urusan Kalijogo, harus dibahas, tidak tahu kita itu. Ternyatanya tidak tahu dah. Berapa tahun yang lalu, tak kok kening rusak, tak pas lagi bawa orang yang mati kan balik itu, ya kan? Gitu loh, tidak usah dibahas urusan seperti itu. Kita tidak tahu. Bah, gak nyokotak, gile. Bah, tengok, emosi. Beda emosi nak. Kuning kan, boleh bantuan di anak. Ini gile. Bah, bah. Artinya bahwa itu jangan dibahas, itu Kalijogo ngerampok jangan dibahas, ya kan? Atau bukan Kenyataannya gini sejarah loh. Tak hati-hati, kata ikhtiar. Bah. Dari perkara yang baik. Seperti zamannya sekarang orang korupsi, orang nyunat, ada sunatan, ada kucuran dari atas 1 miliar, nyampainya ke bawah 500 juta, tidak sampai esonat, cet kayak gitu. Itu bagaimana? Kemudian dari hasil nyunatnya itu pergi umroh, pergi haji, Bagi miskin. yang yatim untuk menutupi anunya itu. Ibadah-ibadah seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Asalnya tidak dari barang yang halal. Kalau asalnya itu dari barang yang halal, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innama thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Mau nanya lagi Ustaz. Nah, Ada betul. nanya. Ya, Seperti ini, ada orang kafir tapi itu apa? Mendapatkan hidayah setelah mati Ustaz. Dia itu suka mendengar adzan tapi dia enggan ingin menjadi muslim gini. Gimanakah hukumnya seperti itu Ustaz? Ya, waktu dia hampir mati, dia itu menolong kaum muslimin yang hampir dirampok dari itu Ustaz. Dan dia meninggal bisa mengucapkan syahadat Ustaz. Apakah dia disebut mendapatkan hidayah sebelum mati setelah mati Ustaz gini Ustaz? Itu. Apakah masih disebut muslim dan itu? Ya. Karena aku disebut syahadat udah umur kan. Cuma itu saja. Ya, terima kasih. Orang yang seumur hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa. Cuman dia itu senang bersedekah. Artinya dia masih dalam agama kekafiran, di luar agama Islam, tapi senang bersedekah. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan tidak baca syahadat. Ketika akan mati, dia dapat hidayah dari Allah, kemudian masuk Islam. Itu persis ceritanya sahabat itu. Orang seperti itu semua pekerjaannya, waktu kekafirannya itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Jadi orang itu pasti Islam dan masuk surga seperti itu. Karena diakhiri dengan kalimat syahadat, dan beruntung dia. Mau mati mengucapkan kalimat syahadat, beruntung dia. Ya. Dan jarang sekali orang seperti itu. Seperti itu biasanya pilihan. Orang-orang pilihan seperti itu. Ya. Jadi meskipun seumur hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi akhirnya dia baca syahadat kemudian meninggal, untung seperti itu. Ya. Masuk surga seperti itu. Seperti ceritanya yang pernah saya ceritakan dulu. Seorang pelacur, seumur hidupnya pelacur, kemudian dia mati. Sebelumnya mati, dia ngasih minuman kepada anjing. Untung dia. Jadi dosa-dosa yang terdahulu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia termasuk min ahli jannah, masuk surga karena diakhiri dengan kebaikan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya sebelum matinya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Dakhalal jannah. Dakhalal jannah bi ghairi hisab.